Halo Bapak dan Ibu, guru hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan dilimpahi berkah dalam setiap langkah kita mencerdaskan anak bangsa. Sering tidak sih, kita merasa lelah sendirian, merasa beban mengajar itu berat sekali kalau dipikul sendiri. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk ngobrol santai dari hati ke hati tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kerjasama antar guru bukan sekadar kerja bareng, tapi membangun sebuah keluarga besar di sekolah. Coba kita bayangkan, sekolah itu seperti rumah kedua, bukan hanya untuk murid, tapi juga untuk kita, para guru. Supaya rumah ini nyaman dan harmonis, kuncinya cuma satu, kebersamaan. Dan kebersamaan itu dimulai dari hal paling dasar, yaitu komunikasi. Bapak dan Ibu, ruang guru itu seharusnya jadi tempat paling aman buat kita. Tempat kita bisa cerita, aduh, materi yang ini kok susah banget ya, jelasinnya ke anak-anak, atau saya lagi bingung nih, gimana cara deketin si A yang suka menyendiri di kelas. Bayangkan kalau kita bisa saling berbagi ide dan kendala tanpa rasa takut dihakimi, tanpa khawatir dianggap kurang mampu. Wah, pasti lega sekali rasanya. Komunikasi yang terbuka dan jujur itu ibarat jendela yang kita buka lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk dan membuat suasana jadi lebih sehat. Jangan sampai ruang guru jadi ajang dayam-dayaman, atau malah saling sikut. Yuk, kita mulai dari diri sendiri untuk membuka percakapan yang positif. Lalu, soal gaya mengajar, saya yakin setiap guru di sini punya jurus andalannya masing-masing. Ada yang jago pakai teknologi, ada yang piawai bercerita, ada juga yang ahli bikin permainan seru di kelas. Perbedaan ini bukan untuk diperdebatkan atau dibanding-bandingkan, Bapak dan Ibu. Justru ini adalah kekayaan kita. Ibarat masakan rendang, ada banyak bumbu di dalamnya. Ada pedasnya, gurihnya, manisnya, semua jadi satu dan menciptakan rasa yang luar biasa. Begitu juga kita, guru yang jago IT bisa berbagi ilmunya. Yang jago seni bisa membantu mendekorasi kelas. Yang jago public speaking bisa melatih anak-anak untuk pidato. Kalau kita saling melengkapi, sekolah kita akan jadi sekolah yang super kan? Jadi, mari kita hargai keunikan setiap rekan kita. Nah, ini yang seringkali jadi ujian kebersamaan kita ketika melihat rekan kerja sedang kesulitan. Mungkin ada guru baru yang masih miroba-roba kurikulum. Atau ada rekan senior yang sedang tidak enak badan, tapi tetap paksakan masuk. Di saat seperti itulah, uluran tangan kita sangat berarti. Sekadar menawarkan bantuan, Bu, biar saya bantu fotokopi soalnya. Atau Pak, butuh teman untuk diskusi RPP, ayo ngopi bareng. Pertolongan-pertolongan kecil inilah yang membuat beban terasa lebih ringan. Ingat pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekolah ini milik kita bersama. Kalau satu pincang, yang lain menopang. Dengan begitu perjalanan kita mendidik generasi penerus bangsa ini akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Bapak dan Ibu, jangan lupa juga untuk merayakan kemenangan, sekecil apapun itu. Ketika ada rekan kita yang berhasil membimbing siswa juara olimpiade, atau sekadar berhasil membuat kelas yang tadinya pasif jadi aktif, jangan pelit pujian. Ucapan sederhana seperti, "Wah, hebat Bu, keren sekali metodenya." Atau traktiran gorengan di ruang guru sambil bilang, "Selamat ya Pak, atas keberhasilannya." Itu efeknya luar biasa. Apresiasi itu seperti pupuk bagi hubungan pertemanan. Ia menyuburkan rasa saling menghargai dan memperkuat ikatan kita sebagai satu tim. Jangan tunggu kepala sekolah yang memberi penghargaan. Kita pun bisa saling memberi penghargaan setiap hari. Di balik seragam PGRI atau batik korpri yang kita kenakan, kita semua ini manusia biasa. Punya lelah, punya masalah pribadi, punya hari-hari di mana rasanya ingin menyerah. Oleh karena itu, empati di ruang guru itu harganya mahal sekali. Kalau melihat teman kita murung, jangan langsung dihakimi, "Ah, pasti malas." Coba sapa dengan lembut. "Lagi banyak pikiran?" "Ya, kalau mau cerita, saya siap dengar loh." Kadang yang dibutuhkan teman kita bukan solusi, tapi hanya telinga yang mau mendengar dan bahu untuk bersandar sejenak. Dengan saling memahami dan berempati, kita tidak hanya menjadi rekan kerja, tapi menjadi sahabat yang saling menguatkan dalam suka dan duka. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kerjasama di sekolah itu bukan hanya soal pembagian tugas piket atau menyusun jadwal ujian bersama. Lebih dari itu, ini adalah tentang hati yang saling terhubung.
hati yang saling percaya untuk berbagi, hati yang saling peduli untuk menopang, dan hati yang saling tulus untuk menguatkan. Ketika guru-gurunya solid, kompak, dan saling mendukung, energi positif itu akan menular ke seluruh penjuru sekolah. Suasananya jadi lebih hidup, lebih ceria, dan lebih harmonis. Dan yang paling penting, murid-murid kita akan melihat contoh nyata tentang indahnya kebersamaan dan kerjasama. Mereka tidak hanya belajar dari buku, tapi juga belajar dari kita, guru-gurunya. Mari, kita mulai dari hal-hal kecil, dari senyum tulus saat berpapasan di koridor, dari sapaan hangat di pagi hari, dan dari secangkir teh hangat yang kita tawarkan pada teman di ruang guru. Mari kita bangun sekolah yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke rekan-rekan guru lainnya ya, agar semangat kebersamaan ini bisa menyebar lebih luas. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus terhubung dan saling berbagi inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.